Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wanita muslim yang menyaksikan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bumi Mekah dan Madinah. Mereka berperan serta dalam penyebaran dakwah. Walaupun penuh dengan cobaan dan rintangan, mereka tegak membela kebenaran. Hingga saat ini banyak yang meneladani sosok Syahabiyah yang ada di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sosok wanita tangguh, beriman, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat melekat pada diri Syahabiyah. Tak heran, Syahabiyah ini disebut sebagai generasi terbaik sepanjang sejarah peradaban Islam. Mereka syarat dengan takwa, karena senantiasa terpupuk dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan hanya itu, pengorbanan dan kegigihan dalam membela akidahnya, mengorbankan segala yang dimiliki untuk kepentingan Islam, tak sedikit dari mereka rela menyerahkan jiwa demi tegaknya agama Islam. Ada banyak sekali akhlak mulia yang dapat kita semua teladani dari para Syahabiyah ini. Nama Atikah binti Zaid bin Amr bin Nufail merupakan sosok wanita masyhur dan agung di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah hidupnya tercatat dalam tinta emas sejarah Islam karena kisah cintanya menginspirasi. Pasalnya Atikah binti Zaid merupakan satu di antara sedikit wanita yang dinikahi para syuhada. Atikah bin Zaid dikenal sebagai wanita yang sangat cantik. Ia juga merupakan wanita yang sangat fasih dan seorang penyair terkenal. Dia dikenal karena agamanya, ibadahnya, bahkan Ibnu Katsir meriwayatkan, Atikah adalah seorang wanita yang ibadahnya besar, dan pengabdian terhadap Islam juga besar. Ia tercatat dalam sejarah karena kelima suaminya semua meninggal dalam keadaan mati syahid. Kelima suaminya itu adalah, Abdullah bin Abu Bakar, Zaid bin Al-Hattab, Umar bin Khattab, Zubair bin Awam dan terakhir Al-Husain bin Ali cucu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atikah binti Zaid bin Amr bin Nufail merupakan keturunan dari salah satu kabilah Quraisy yang baik nasabnya. Wanita ini memiliki perangai yang lembut, paras yang cantik, berakhlak mulia dan bersih hatinya semasa hidupnya. Hingga saat itu di masyarakat Madinah pernah ada ungkapan, barang siapa ingin mati syahid, hendaklah dia menikahi Atikah binti Zaid. Sosok Atikah binti Zaid memang memiliki banyak kemuliaan dan keistimewaan. Saudara kandungnya adalah Said bin Zaid, salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijamin masuk surga. Pernikahan dengan para syuhada. Suami pertamanya adalah Abdullah bin Abu Bakar as-Siddiq. Pernikahan pertama beliau adalah dengan Abdullah, putra dari Abu Bakar as-Siddiq. Keluarganya Abu Bakar adalah orang-orang yang terdepan dalam jihad dan membela Rasulullah pada masa jahiliyah. Bahkan mereka menginfakkan hampir seluruh hartanya di jalan Allah dan untuk membela Rasulnya. Namun karena kecantikan Atikah dan kepandaiannya dalam berinteraksi, Abdullah lalai dalam salat berjamaah. Pasangan ini asyik bercanda dari sebelum azan hingga salat selesai ditunaikan. Maka sang ayah memanggil anaknya dan mengatakan padanya untuk menceraikan Atikah. Setelah bercerai dengan Atikah, Abdullah jatuh sakit. Maka Abu Bakar pun mengizinkan sang anak untuk rujuk dengan Atikah. Namun dengan satu syarat, yakni jangan sampai cintanya kepada Atikah mengalahkan cintanya kepada Allah dan Rasul-Nya. Waktu pun terus berjalan, mereka saling mencintai karena Allah. Hingga akhirnya Abdullah gugur sebagai syuhada di perang Taif. Atikah pun menjanda, janda seorang syuhada. Suami keduanya adalah Zaid bin Al-Hattab. Pasca Abdullah bin Abu Bakar meninggal, Atikah beberapa saat setelah itu dinikahi oleh Zaid bin Al-Hattab. Zaid yang merupakan saudara laki-laki Umar dan saudara laki-laki Fatimah binti Al-Hattab. Zaid bin Al-Hattab menikahi Atikah bin Zaid, kemudian Zaid bin Al-Hattab meninggal dunia sebagai seorang syahid di perang Al-Yamamah. Suami ketiganya adalah Umar bin Khattab. Setelah selesai masa idah beliau, Atikah yang sangat soleh ini dipersunting oleh Amirul Mukminin kedua, yakni Umar bin Khattab. Keduanya menjalin kasih yang amat mesra karena Allah. Atikah pun secara penuh mengabdi kepada suaminya yang baru. Cinta dan kasih sayangnya kepada Umar bin Khattab bahkan bisa dirasakan oleh masyarakat sekitarnya. Namun hal ini akhirnya sirna tatkala Umar ditikam oleh seorang yang bejat. Tragedi kelabu kembali menyelimuti kehidupan Atikah. Ia pun melantunkan suatu syair, "Wahai mata, tumpahkanlah air mata dan ratapan. Jangan tunda atas sang imam yang mulia, katakan kepada mereka yang sengsara, matilah, maut memberinya minum dengan gelas kematian." Maka untuk ketiga kalinya Atikah menjadi janda syuhada. Suami keempatnya adalah Zubair bin Awam.
Zubair bin Awam adalah seorang sahabat Nabi yang sangat tidak diragukan lagi perannya dan kesolehannya. Komitmennya dalam dakwah dan jihad sangat besar. Tak berselang lama setelah masa idah, Atikah dipersunting oleh Zubair bin Awam. Sekali lagi, Atikah menunjukkan bahwa dirinya adalah wanita yang baik dan istri yang solihah. Namun seiring waktu, akhirnya keadaan tersebut berakhir dengan meninggalnya Zubair bin Awam di medan perang Jamal. Maka untuk keempat kalinya Atikah menjadi janda syuhada. Suami kelimanya adalah Husain bin Ali bin Abi Thalib. Pada masa itu Ali bin Abi Thalib hendak mempersunting Atikah. Namun Ali mengurungkan niatnya tersebut karena Atikah mengajukan syarat yang tidak mungkin dipenuhi oleh beliau, yakni supaya siapapun suaminya nanti tidak akan terjun ke dalam kancah jihad fisabilillah. Oleh karena itu akhirnya Husain bin Ali yang menyunting janda syuhada tersebut. Meskipun kala itu Atikah sudah berusia kepala 5 dan terpaut cukup jauh dengan Husain, namun keduanya tetap saling mengasihi dan senantiasa harmonis. Mereka saling mencintai karena Allah. Namun takdir Allah tidak dapat ditolak. Husain bin Ali juga meninggal syahid di Karbala, Irak. Maka untuk kelima kalinya, Atikah menjadi janda syuhada. Setelah kematian Al-Husain beliau pun hendak dilamar oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Namun beliau menolaknya dan mengatakan, "Cukuplah bagiku menjadi wanita menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Atikah binti Zaid meninggal di masa kekuasaan Muawiyah bin Abu Sufyan. Pasca melewati berbagai ujian kehidupan, akhirnya Atikah mengembuskan napas terakhir pada 41 Hijriyah pada masa awal pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan. Meskipun telah menjadi janda syuhada sebanyak 5 kali, Atikah binti Zaid tetap teguh dalam pengabdian dan keimanan. Ia hidup di masa tabi'in yang sangat bersemangat dalam menuntut ilmu hadis. Atikah adalah salah satu wanita yang meriwayatkan banyak hadis dari para sahabat Rasulullah. Ia mendapatkan ilmu dari mulut para ulama yang mendapat riwayat dari sahabat-sahabat tersebut. Atikah dikenal sebagai seorang wanita dermawan yang selalu peka terhadap kebutuhan orang-orang fakir dan miskin. Ia tidak hanya memberikan bantuan, tetapi juga pergi sendiri membawa semua hartanya untuk diberikan kepada mereka. Atikah adalah contoh nyata kesederhanaan dan kepedulian sosial yang patut dicontohkan. Atikah binti Zaid adalah contoh wanita mulia yang hidup dengan segala keutamaan ibadah, ilmu, dan kepedulian sosial dalam satu sikap. Ia merupakan salah satu wanita terhormat dalam masanya dan menjadi panutan dalam menghidupkan nilai-nilai Islam. Demikianlah kisah Atikah binti Zaid Syahabiyah, seorang wanita yang menjadi istri para syuhada terkemuka dan memberikan pengabdian yang luar biasa dalam kehidupannya. Semoga kisah ini menginspirasi kita untuk mengikuti jejak kebaikan, ilmu, dan kepedulian sosial dalam kehidupan kita. Terima kasih yang sudah menonton video-video kami, semoga dapat terhibur dan menambah wawasan kalian. Maka dari itu bergabunglah bersama kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.